Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi terkait dengan pengenalan terhadap konsep objek. Pertama sekali, kita akan melihat perbandingan antara bahasa prosedural dengan bahasa yang berorientasi objek. Pada bahasa yang prosedural, proses pembacaan kode programnya itu secara baris per baris sehingga sewaktu dijalankan juga baris per baris. Nah, biasanya pada bahasa prosedural ini dia terdiri dari fungsi atau prosedur. Ya, jadi misalnya contoh bahasa prosedural ini seperti bahasa C yang dulu pernah dipelajari pada mata kuliah pemrograman. Nah, di dalam bahasa C biasanya kalau Anda ingin membuat suatu fungsi khusus, nah itu biasanya dituliskan dalam suatu fungsi atau prosedur. Oleh karena itu, maka bahasa C ini disebut sebagai bahasa yang prosedural karena setiap ada tugas tertentu, maka tugas tersebut itu dibuat kode programnya di dalam fungsi atau prosedur. Nah, pada bahasa pemrograman berorientasi objek, sebetulnya sama juga, dia akan tetap mengerjakan secara baris per baris, satu demi satu. Nah, namun kode programnya ini dibuat dalam bentuk kelas, dan sewaktu dijalankan, maka di dalam kelas tersebut dia akan memodelkan objek-objek, dan objek inilah yang nanti akan saling berinteraksi, ya, saling berinteraksi tanpa urutan tertentu. Maknanya tanpa urutan, jadi jika ada objek A, objek B, objek C, bukan berarti objek A akan dikerjakan terlebih dahulu, baru B, baru C, seperti itu. Ya, jadi kapan objek A dipanggil, maka objek A akan bekerja. Kapan objek C dipanggil, maka objek C akan bekerja. Jadi sifatnya tanpa urutan. Nah, contoh daripada bahasa yang berorientasi objek ini adalah seperti Java, ya, C++, ya. C++ ini pengembangan dari C, namun C++ ini sudah berorientasi objek. Jadi, seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dalam pemrograman berorientasi objek, intinya ada pada interaksi antar objek. Ya, objek-objek yang kita ciptakan itu saling berinteraksi tanpa ada urutan yang pasti. Jadi, kapan dia dipanggil, disuruh kerja, maka saat itulah dia bekerja. Nah, di dalam program yang berbasis objek ini, setiap objek tadi saling berinteraksi atau berkolaborasi di dalam memori. Objek, ya, di dalam konsep pemrograman berorientasi objek, objek ini adalah sesuatu yang memiliki keadaan, perilaku, identitas. Jadi ada 3 hal ini yang dimiliki oleh objek. Ya, contohnya misalnya ada objek LCD proyektor di ruang E0302 FMIPA Unsyah. Nah, kenapa di sini dikatakan objek? Karena dia sudah fix bahwa itulah dia barangnya. Yang manakah itu? Ada LCD proyektor, kita pergi ke ruang E0302 FMIPA Unsyah, dapatlah dia LCD proyektornya. Nah, maknanya apa? Dia ada keadaan, perilaku, dan identitas. Dan memang sudah tetap, itulah dia objeknya. Atau misalnya contoh lainnya mesin ATM Bank Mandiri di kantor cabang Mandiri Unsyah. Nah, mesin ATM-nya ini sudah fix satu objek itu saja. Ya, jadi dia memiliki keadaan, nah, keadaannya yang hidupmu, ya. Kemudian ada perilaku, dia bisa mengeluarkan uang misalnya. Kemudian ada identitas. Oh, identitasnya adalah mesin ATM yang ada di kantor cabang Mandiri Unsyah. Atau contoh lainnya adalah mobil Ford Fiesta bernomor BL792JD. Nah, objeknya apa? Oh, ternyata mobil, ya, mobil Ford Fiesta. Keadaannya apa? Oh, mereknya misalnya Ford Fiesta, BL-nya 792JD. Ada warnanya nanti, ya. Nah, kemudian mobil tadi ada perilakunya, ya, perilaku apa gitu yang bisa dilakukan oleh mobil, dan mobil tadi juga ada identitas.
Ya, jadi setiap objek itu adalah sesuatu yang memiliki keadaan, perilaku, dan identitas. Nah, tadi dikatakan bahwa yang namanya objek itu mempunyai keadaan, perilaku, dan identitas. Ada 3 hal. Nah, pertama sekali kita akan membahas terkait dengan keadaan. Yang dikatakan keadaan ini adalah setiap objek itu pasti memiliki ciri tertentu. Nah, ciri tersebut itu secara kolektif akan mewakili keadaan daripada objek. Nah, jadi ciri objek ini kita namakan juga sebagai atribut objek. Nah, setiap ciri-ciri daripada objek ini biasanya memiliki nilai. Nah, ada nilai yang dinamis dan ada nilai yang statis. Oke, nah di sini pertama sekali kita melihat ada contoh objek mobil Ford Fiesta. Nah, mobil Ford Fiesta ini ya anggaplah memiliki beberapa ciri-ciri. Kalau kita lihat dari gambarnya ini, nah warnanya beda, ya kan? Nah, jadi apa saja ciri-cirinya? Yang pertama warna. Kemudian ada nomor mesin. Ya, jadi yang namanya kendaraan, baik itu roda 2, roda 3, roda 4, dan seterusnya, itu biasanya memiliki nomor mesin. Nah, kemudian pemilik. Nah, siapa yang punya? Pasti ada yang punya. Nah, biasanya itu bisa kita temukan di STNK-nya, ya, surat tanda kepemilikan dari kendaraan tersebut. Nah, biasanya ya untuk setiap ciri atau atribut tadi ada warna, nomor mesin, pemilik. Nah, itu ada nilainya. Nah, anggaplah pada yang gambar yang sebelah kiri yang ini ya, warnanya itu adalah silver. Nah, kemudian nomor mesinnya 0011084903 LF. Kemudian pemiliknya itu adalah Syah Jenar. Nah, kemudian misalnya si Syah Jenar ini bosan, dia mau mengubah warna mobilnya menjadi orange. Nah, dia ubahlah, dia kasih warna ulang. Sehingga di sini warna, ya, nilai daripada ciri-ciri warna ini berubah menjadi orange. Kemudian pemiliknya masih sama, Syah Jenar, ya, belum dijual, kemudian nomor mesinnya sama. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk keadaan, ya, keadaan atau ciri-ciri atau atribut, ya, semuanya sama. Atribut ini ada yang memiliki nilai dinamis dan ada yang statis. Dinamis itu maknanya atribut tersebut memiliki nilai yang bisa berubah-ubah. Sedangkan yang statis itu maknanya nilai daripada atribut itu umumnya statis. Nah, kalau kita lihat di sini warnanya ternyata bisa kita rubah. Nah, pemilik juga bisa berubah. Misalnya kalau dijual ke orang lain mobilnya, nah pemiliknya jadi berubah. Nah, untuk nomor mesin, nomor mesin kalau memang masih mesinnya sama, ya umumnya sama ya, jarang biasanya mesin itu berubah. Nah, untuk nomor mesin ya sifatnya statis. Ya, selagi memang mesinnya itu masih jalan, nggak akan diganti-ganti, ya nomor mesinnya akan tetap sama. Ya, itu makna daripada nilai daripada suatu atribut. Oke, berikutnya objek mempunyai perilaku. Jadi setiap objek itu pasti ada perilakunya. Nah, apa yang dimaksud dengan perilaku di sini? Ya, perilaku ini adalah reaksi suatu objek terhadap suatu operasi yang dilakukan kepadanya. Jadi, si objek ini bagaimana dia bereaksi terhadap operasi yang dilakukan kepadanya, itulah yang kita sebut sebagai perilaku. Nah, reaksi ini bisa berupa perubahan keadaan. Nah, yang dikatakan perubahan keadaan ini biasanya nilai, ya, nilai daripada atribut tadi yang berubah. Ataupun reaksi juga bisa berupa tindakan melakukan operasi terhadap objek yang lain. Nah, ini yang uniknya. Jadi, reaksinya tidak hanya merubah diri sendiri, tapi juga bisa
melakukan tindakan ya atau operasi terhadap objek yang lain dengan cara mengirimkan pesan. Nah, jadi perilakunya di sini bisa ada dua, apakah keadaannya berubah atau melakukan tindakan atau operasi terhadap objek yang lain dengan cara mengirimkan pesan. Nah, contoh ya, misalnya di sini ada objek kodok. Nah, si kodok hijau ini, ya kan, kodok hijau, kita suruh dia untuk lompat. Nah, jadi lompat. Kodok, tolong lompat. Nah, apa reaksi si kodok? Nah, reaksinya di sini dia akan lompat. Nah, jadi reaksi di sini ya bisa saja merubah keadaan. Jadi keadaannya posisinya tadi awalnya di sini, nah sekarang keadaannya posisinya berubah di sini. Ya, jadi itulah yang kita sebut sebagai perilaku. Nah, suatu objek itu hanya bereaksi terhadap pesan yang dipahaminya saja. Jadi kalau si objek ini tidak mengerti pesan tersebut, ya dia tidak akan melakukan apapun. Nah, contoh misalnya ada kuda. Nah, si kuda ini kita suruh terbang. Hai kuda, terbang. Nah, jadi kudanya ini belum bisa jadi kuda terbang ya, kecuali udah jadi kuda terbang kayak unicorn misalnya bisa terbang. Nah, kalau kuda biasa kan nggak bisa terbang. Nah, jadi maknanya karena dia disuruh terbang, dia nggak tahu, dia nggak paham. Sehingga waktu dilakukan operasi yang tidak dia pahami, maka dia tidak akan melakukan apapun. Berikutnya, objek mempunyai identitas. Nah, di sini yang dikatakan sebagai identitas itu memang sudah by default atau secara bawaan itu sudah ada. Jadi setiap objek itu secara bawaan ya, dia memiliki identitas yang akan membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, biasanya karena sudah dikatakan bawaan, kita nggak perlu lagi ada suatu atribut khusus untuk membedakan setiap objek. Ya, karena setiap objek itu sewaktu diciptakan sudah beda, ada identitasnya. Misalnya kalau kita anggap seperti kembar ya, nah ini ada kembar tiga Pak Kumis. Jadi kembar tiga ini walaupun ada tiga orang mirip, nah tapi setiap orang tersebut itu pasti memiliki identitasnya masing-masing. Ya, biasanya kalau kita sebut identitas itu berupa nama. Kan nggak mungkin kan namanya Kumis. Nah, ini ada tiga orang Kumis, semuanya namanya Kumis. Kan nggak mungkin. Nah, pasti nanti kita kasih nama berbeda. Ada Kumis 1, Kumis 2, Kumis 3. Nah, jadi pastilah ada identitas yang berbeda sewaktu objek kita ciptakan.